Halo masyarakat sehat, jumpa lagi dengan saya di channel kitasehat.com. Merokok itu bikin sehat, benarkah? Merokok merupakan kegiatan yang sering kita jumpai di masyarakat. Hampir di setiap tempat pasti kita pernah jumpa orang merokok. Ngomong-ngomong seputar rokok tentunya tidak asing lagi dengan yang namanya perdebatan. Jika kita mendengar dari sudut pandang dua orang yang berbeda, ya, perokok dan bukan perokok. Jika kita ngomong seputar rokok dengan perokok tentunya tidak masalah. Tapi jika kita ngomong seputar rokok dengan yang bukan perokok, tentunya itu bisa menjadi masalah. Ya, bicara soal rokok memang tidak ada habisnya. Ada perokok yang merokok tapi tetap sehat, ada perokok yang merokok tapi sakit, ada pula yang tidak merokok tetap sehat, dan ada pula yang tidak merokok tapi dia sakit. Lalu bagaimana penjelasannya? Namun sebelumnya sempatkan untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu bisa mendapatkan informasi-informasi update dari channel kitasehat.com. Berikan like dan komentar, lalu bagikan informasi ini kepada teman-teman kamu jika memang informasi ini bermanfaat. Oke, di video ini saya tidak bermaksud untuk membela perokok, ataupun saya juga tidak bermaksud untuk membela yang bukan perokok. Saya memang bukan perokok, tapi dahulu saya pernah beberapa kali merokok. Tapi saya memutuskan untuk tidak merokok lagi. Perlu kamu ketahui ada sudut pandang rasa yang berbeda. Menurut perokok, merokok adalah kegiatan membakar tembakau, menghisap asapnya, dan menikmatinya. Namun, bagi bukan perokok, merokok adalah kegiatan membakar tembakau, menghisap asap, membuang asap, pemborosan uang, dan mengundang banyak penyakit. Ya, begitulah. Di Indonesia, rokok apakah itu bermanfaat? Ya, tentunya bermanfaat dari segi ekonomi untuk menambah cukai ke negara sekian triliun. Karena Indonesia merupakan negara perokok terbesar ketiga di dunia. Jadi bisa Anda bayangkan untuk pendapatannya. Namun dari segi kesehatan, rokok itu tidak bermanfaat. Karena rokok telah terbukti menjadi penyebab terhadap kurang lebih 25 jenis penyakit yang menyerang berbagai organ tubuh manusia. Jika dihitung pendapatan cukai, tidak dapat menutup untuk pengobatan orang yang sakit karena diakibatkan oleh rokok. Tahun 2030 diperkirakan angka kematian perokok di dunia akan mencapai 10 juta jiwa, dan 70% diantaranya berasal dari negara berkembang. Apakah Indonesia masih termasuk negara berkembang di tahun 2030? Ya, lalu pertanyaannya, apakah rokok itu benar-benar menyehatkan? Ada salah satu contoh. Saudara saya merokok sejak dia remaja dan sekarang usianya sudah berumur 60 tahunan. Sudah sangat lama bukan dia merokoknya. Dan berapa pula rokok yang sudah dihabiskan sejak dia remaja sampai sekarang? Dari segi fisik memang terlihat sehat dan juga jarang sekali pergi ke dokter. Padahal dalam sehari dia bisa menghabiskan hampir 1 bungkus rokok. Perlu kamu ketahui juga dia bermukim di daerah pegunungan, sedangkan profesinya sebagai petani. Jadi hampir tiap hari dia selalu pergi ke ladang, dan pergi ke ladangnya pun dia berjalan kaki. Nah, inilah kata kuncinya. Sebenarnya bisa saja bukan merokok yang menyebabkan sehat, tetapi gaya hidupnya. Selalu menghirup udara bersih, raganya sehat karena aktivitasnya di ladang seperti mencangkul dan sebagainya, berjalan kaki, naik turun gunung. Apakah rokok itu menyebabkan sakit? Bisa saja belum tentu menyebabkan sakit. Buktinya dia merokok dari remaja hingga umur 60 tahunan. Hampir 1 bungkus per hari. Dan jarang sekali pergi ke dokter karena sakit. Lalu sebenarnya apa? Ya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, yaitu tentang gaya hidup. Jika perokok gaya hidupnya jelek, maka dia akan mudah sekali terserang penyakit.
Tapi bagi Anda yang belum merokok, diusahakan tidak usah merokok ya. Terus perbaiki gaya hidup Anda, olahraga teratur, hindari polusi udara termasuk dari asap rokok, makan makanan yang sehat dan bergizi, istirahat teratur, dan juga hindari stres. Mengapa perokok terus merokok dan sulit untuk berhenti? Mungkin penyebabnya adalah karena kurang mengindahkan peringatan dan himbauan. Padahal dalam bungkus rokok sudah tertera peringatan dan himbauan, yaitu dengan tulisan merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Dan juga pada bungkus rokok sudah diberi gambar-gambar mengerikan dari orang-orang yang merokok. Ya, mungkin karena tipikal masyarakat kita saja yang kurang meresapi peringatan dan himbauan tersebut. 2. Kandungan rokok. Pada dasarnya rokok mempunyai jenis adiktif atau yang bisa menyebabkan kecanduan. Jadi zat inilah yang menyebabkan orang sulit berhenti dari merokok. Zat ini paling banyak terdapat pada nikotin. Kemudian kandungan yang selanjutnya adalah tar atau getah tembakau, yaitu campuran dari beberapa zat hidrokarbon. Dan yang ketiga adalah karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini adalah gas beracun yang mempunyai afinitas kuat terhadap hemoglobin pada sel darah merah. Nah, ketiga kandungan inilah yang memberikan dampak paling besar bagi orang yang sulit berhenti merokok dan juga dapat memicu penyakit. Ya, kemudian yang ketiga adalah tingkatan perokok. Ada 3 tingkatan perokok. Yang pertama adalah perokok ringan. Dalam sehari dia menghabiskan 1-10 batang. Yang kedua adalah perokok sedang. Dia menghabiskan 11-10 batang dalam sehari. Dan yang ketiga adalah perokok berat. Dia menghabiskan lebih dari 20 batang dalam sehari. Nah, semakin banyak konsumsi merokok dalam sehari, tentunya tingkatan untuk berhenti merokok akan semakin sulit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh sebab itu, bagi kamu perokok berat yang ingin berhenti merokok, mulailah dengan mengurangi konsumsi batang rokok per minggunya. Karena jika langsung tidak merokok, maka kamu akan merasa stres karena tidak ada asupan adiktif yang selama ini dari rokok. So, mulailah dari yang terkecil dan sederhana. Kuncinya adalah sabar dan konsisten. Yang keempat adalah kurang peduli pada orang sekitar. Mungkin istri kamu, suami kamu, orang tua, anak, teman, orang lain, atau bahkan dokter kamu sudah pernah meminta kamu untuk berhenti merokok. Tetapi kamu kurang begitu memperdulikannya, hanya untuk memenuhi kepuasan kamu tersendiri. So, mulailah dengan mereka, wujudkan keinginannya. Kamu bisa mencoba untuk berhenti merokok dengan menghubungi layanan berhenti merokok yang terdapat pada bungkus rokok, yaitu di nomor 0800-177-6565, atau bisa tanya-tanya langsung ke saya melalui DM ataupun kolom komentar. Saya juga akan berusaha membagikan tips pada video selanjutnya. Saya peduli terhadap kamu, kamu juga harus peduli terhadap orang-orang di sekitar kamu, apalagi jika kamu mempunyai anak. Kita mungkin pernah mendengar mengenai 4 piramida gerbang negatif bagi remaja, yaitu gerbang yang paling dasar adalah merokok, lalu alkohol, kemudian narkoba, dan yang terakhir adalah seks bebas. Jadi lindungilah anak kamu dari 4 piramida tersebut dengan perilaku kamu. Jadi intinya di video ini, merokok bukanlah perkara yang membuat kamu sehat atau membuat kamu sakit, tapi gaya hidup kamulah yang menentukan kamu itu apakah bisa sehat ataukah sakit. Kalau perlu, kamu terus perbaiki pola gaya hidup kamu. Yang merokok, usahakanlah berhenti merokok. Dan yang belum merokok, tidak usahlah coba-coba untuk merokok. Apalagi bagi kamu yang masih anak-anak, remaja, ataupun masih sekolah, saya ingatkan dan saya meminta untuk jangan coba-coba. Oke, mungkin seperti itu saja mengenai video kali ini. Sekian dan terima kasih.